Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Istanal Putra Baladia dengan NPM 2265061002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir 4 yang berjudul SQL lanjutan. Oke, langsung saja. Untuk di awal, kita dapat menggunakan create database dengan nama perpustakaan. Kemudian kita dapat memunculkan database dengan mengklik show database, maka database akan muncul seperti ini. Kemudian terdapat perintah fungsi use perpustakaan, di mana ini untuk menggunakan database yang kita buat, yaitu perpustakaan. Kemudian terdapat bagian mendeskripsikan seluruh tabel pada perpustakaan, di mana kita dapat melihat deskripsi daripada tabel-tabel yang ada ini. Untuk admin, kita dapat mengklik run untuk melihat deskripsinya. Untuk admin sendiri terdapat ID admin, nama admin, email admin, HP admin, password admin, dan foto admin. Untuk tipenya sendiri, ID admin menggunakan integer, nama admin varchar, email admin varchar, HP admin menggunakan integer, password admin integer, dan foto admin menggunakan long log. Kemudian kita dapat menggunakan dash anggota untuk mendeskripsikan anggota. Kita runkan aja langsung. Nah, untuk anggota sudah muncul di bagian kiri ini, di mana pada anggota ini terdapat 9 total 9 kolom, yang dimana isinya itu terdapat ID anggota dengan tipe datanya integer. Yang kedua terdapat NIS anggota dengan tipe data varchar. Yang ketiga terdapat nama anggota dengan tipe data varchar, email anggota dengan tipe data varchar, jenis kelamin anggota dengan tipe data varchar, kelas anggota menggunakan tipe data varchar, HP anggota menggunakan tipe data integer, alamat anggota menggunakan variabel karakter atau varchar, dan tanggal menggunakan tipe data date. Lanjut lagi, untuk bagian tabel buku, kita dapat deskripsikan yang dimana isinya ini terdapat 5 kolom, yang dimana isi kolomnya ini terdapat ID buku dengan tipe data integer, ID rak dengan tipe data integer, ID kembali dengan tipe data integer, judul buku, dan pengarang. Kemudian kita dapat melihat juga untuk deskripsi dari detail peminjaman, yang dimana untuk detail peminjaman ini terdapat 3 kolom, yang dimana isi kolomnya ini terdapat ID detail dengan tipe data integer, ID pinjam dengan tipe data integer, kemudian detail dengan tipe data variabel karakter. Lalu kita dapat mendeskripsikan tabel kategori. Kita klik aja run, yang dimana isi daripada tabel kategori ini terdapat 3 kolom, yang dimana isinya itu terdapat ID kategori bertipe data integer, ID rak bertipe data integer, kemudian nama kategori bertipe data varchar atau variabel karakter. Kemudian kita dapat melihat lagi deskripsi daripada peminjaman. Kita klik aja run. Nah, untuk peminjaman ini terdapat 6 kolom, yang dimana isi kolomnya ini terdapat ID pinjam, kemudian ID admin, ID anggota bertipe data integer semua, kemudian tanggal pinjam bertipe data date, tanggal harus kembali bertipe data date, dan status variabel karakter tipe datanya. Kemudian kita dapat melihat deskripsi daripada pengembalian, yang dimana untuk tabel pengembalian ini terdapat 3 kolom, yang dimana isi kolomnya ini terdapat ID kembali dengan tipe data integer, ID pinjam bertipe data integer, dan tanggal kembali bertipe data date. Dan yang terakhir kita dapat melihat tabel daripada rak dengan isi kolomnya itu 2, yang dimana isi kolomnya ini terdapat ID rak bertipe data integer, nomor rak bertipe data desimal. Kemudian langsung saja masuk ke dalam fungsi daripada SQL. Untuk yang pertama, fungsi daripada SQL ini terdapat
fungsi himpunan, yang dimana terdapat fungsi himpunan ini terdapat 7 fungsi. Untuk yang pertama sendiri terdapat average, ini dimana fungsi ini untuk menampilkan nilai rata-rata. Jadi kita akan lakukan run aja untuk fungsi yang pertama. Nah, untuk fungsi pertama sudah muncul, yang dimana untuk menampilkan nilai rata-rata ini kita gunakan kolom admin dan tabel dari admin. Oke, sudah muncul di samping untuk ininya, keluarannya. Dan kita lanjut lagi untuk yang kedua, daripada fungsi himpunan ini, terdapat yaitu count. Yang dimana count ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris. Nah, kita langsung run aja. Saya memasukkan kolom ID anggota dengan tabelnya yaitu anggota. Untuk tabel jumlah barisnya sendiri terdapat 3 untuk anggota ini sendiri. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga yaitu first, atau yang dimana first ini fungsi ini untuk menampilkan nilai yang pertama. Jadi langsung aja kita run aja. Nah, untuk bagian first ini sudah terlihat di sebelah, yang dimana ID rak dan isinya itu 3. 1, 2, dan 3. Oke, kemudian lanjut lagi untuk yang fungsi himpunan keempat, yaitu last, yang dimana last ini digunakan untuk menampilkan nilai yang terakhir. Jadi kita masukkan saja kolom yaitu detail dari tabel detail peminjaman. Ya, langsung kita run saja. Nah, lanjut untuk yang kelima, yaitu terdapat fungsi max, di mana fungsi max ini digunakan untuk menampilkan nilai yang terbesar. Jadi kita masukkan saja untuk kolom yaitu ID pinjam, dan untuk tabelnya kita masukkan peminjaman. Dan kita lihat untuk fungsi ini nilai yang terbesar yaitu dia mengeluarkan 3. Kemudian yang keenam yaitu terdapat min, yang dimana min ini adalah fungsi untuk menampilkan nilai yang terkecil. Jadi kita langsungkan saja kita masukkan kolom yaitu tanggal harus kembali dari tabel peminjaman. Kalau sudah kita langsung run aja. Nah, setelah kita run maka hasil outputnya akan keluar di sini untuk database-nya, yaitu berupa 2024 bulan 10 tanggal 14. Itu untuk menampilkan nilai yang terkecil. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu terdapat sum. Sum ini sum biasa disebutnya. Sum ini digunakan untuk menampilkan jumlah nilai. Kita dapat masukkan tabel, tabel peminjaman dengan kolom yaitu ID admin. Setelah kita masukkan seperti itu, kita run aja. Nah, untuk dia sudah menampilkan jumlah nilai yaitu berupa nilainya 6. Seperti contoh di samping ini untuk outputnya. Lanjut lagi, yaitu untuk yang selanjutnya terdapat fungsi skalar. Ini dimana fungsi skalar ini terdapat 6 fungsi. Untuk fungsi yang pertama terdapat uCache, yang kedua lcache, ketiga mid, keempat round, kelima now, dan keenam itu format. Untuk yang pertama sendiri yaitu uCache, yang dimana uCache ini fungsi untuk mengonversi suatu field ke huruf besar. Jadi kita langsung run aja. Pertama kita masukkan kolom yang mana kolom ini terdapat nama admin dari tabel admin. Kita run aja. Jadi dia akan mengkonversi field ini ke huruf besar semua. Nah, untuk outputnya terdapat Rahmat dengan huruf besar, Joni dengan huruf besar, Jakir dengan huruf besar. Kemudian terdapat lcache, yang dimana lcache ini fungsinya untuk mengkonversi suatu field ke huruf kecil. Nah, ini kebalikan daripada uCache. Jadi, kalau uCache itu untuk huruf besar, lcache untuk huruf kecil. Untuk ininya kita runkan saja. Nah, setelah kita run, untuk lcache sendiri dia mengubah atau mengonversi semua fieldnya ke huruf kecil. Jadi untuk Rahmat, Joni, dan Jakir menjadi huruf kecil semua.
Kemudian untuk yang ketiga yaitu terdapat meet, yang dimana meet ini adalah fungsi untuk mengekstrak karakter dari kolom teks. Jadi kita runkan saja. Untuk meet sendiri ini terdapat nama anggota 3 dan 10 dari tabel anggota. Langsung kita run. Nah, jadi dia langsung keluar untuk nama anggotanya yaitu Di Santoso. Kemudian 3 ini dan seterusnya. Lanjut lagi untuk fungsi yang keempat yaitu round. Jadi round ini fungsinya untuk membulatkan angka numerik ke dalam jumlah desimal. Jadi kita run aja untuk ini. Kita masukkan kolom list anggota dengan nilai desimalnya itu 0 dari tabel anggota. Maka untuk hasil outputnya dia akan mengeluarkan seperti ini, seperti output di sebelah. Oke. Kemudian untuk yang kelima yaitu terdapat fungsi now, yang dimana fungsi now ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem untuk saat ini. Jadi kita masukkan saja dari tabel anggota, langsung kita run, maka dia akan mengeluarkan waktu sistem untuk saat ini, yang dimana waktunya itu pukul 21:07:15 Selanjutnya yaitu yang keenam terdapat format, yang dimana format ini adalah fungsi untuk mengatur format bagaimana field yang akan ditampilkan. Oke, kita masukkan saja untuk select format yaitu kolom. Kolomnya ini terdapat list anggota dengan angka 1, kemudian dari tabel anggota. Kita run, maka sel yang dikeluarkan dia seperti hasil output di samping. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk teknik join pada SQL, yang dimana teknik join ini terdapat 4, yaitu yang pertama terdapat inner join, kedua full join, ketiga left join, dan keempat right join. Untuk inner join sendiri, dia terdapat select dengan masukannya itu admin, ID admin, nama admin, email admin, HP admin, password admin, foto admin. Kemudian di peminjaman terdapat ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, dan status. Kemudian ini dari admin dan di inner join-kan pada peminjaman. Dan on admin, titik ID admin sama dengan peminjaman ID admin. Kemudian kita runkan saja untuk ininya. Nah, untuk dia sudah di inner join-kan, jadi dia akan seperti ini untuk hasil outputnya. Untuk bagian teknik join pada yang pertama ini yaitu inner join. Kemudian kita lanjut saja untuk yang kedua. Yang kedua ini terdapat full join. Yang mana full join ini digunakan untuk menyatukan keseluruhan dari join tersebut. Kita runkan saja untuk yang full join, maka dia mengeluarkan hasil seperti ini. Dan untuk union ini dia untuk menggabungkan left join dan right joinnya. Nah, ini untuk hasil daripada peminjaman. Kemudian lanjut lagi untuk yang teknik join ketiga yaitu left join. Untuk left join sendiri terdapat select admin dengan nama admin, admin email admin, peminjaman, dan lain-lain. Kemudian ini diambil dari tabel admin dan di left join-kan kepada peminjaman. Untuk admin sendiri dia akan menyatu dengan tabel peminjaman. Kemudian kita runkan saja. Ini untuk left join, jadi dia dari kiri. Seperti ini untuk left join. Terdapat nama admin, email admin, tanggal pinjam, status. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu terdapat right join, yang dimana right join ini dia teknik untuk bergabung dari kanan. Yaitu isinya terdapat select admin dengan nama kolom nama admin, admin email admin, peminjaman, tanggal pinjam, peminjaman, status. Nah, ini diambil dari tabel admin dan direct join-kan kepada peminjaman.
Dan di onadmin.admin id admin ini sama dengan peminjaman.id strip admin. Nah, ini untuk disatukan. Jadi langsung saja di-run-kan untuk crack join. Nah, untuk hasilnya seperti hasil output di kanan ini. Dapat dilihat. Kemudian terdapat fungsi untuk menampilkan data yang telah dibuat ini, yaitu menggunakan fungsi select from. Untuk select from ini dia digunakan untuk menampilkan data. Saya sudah menggunakan select from ini untuk menampilkan data anggota, admin, buku, detail peminjaman, kategori peminjaman, pengembalian, dan rak. Nah, untuk ini kita dapat mengklik aja untuk di run-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan muncul data-data dari setiap tabel. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan salah perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.